Oke, jadi kita ingin melihat bahwa jadi ada dua definisi ya, definisi barisan AN konvergen ke L jika untuk setiap epsilon positif ada N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N implies jarak AN dengan L itu lebih kecil epsilon. Kemudian definisi kedua, barisan AN disebut barisan Cauchy jika sama ya untuk setiap epsilon positif ada N asli, demikian sehingga di sini bedanya. Di sini dua indeks yang jaraknya cukup kecil, ya. Ini epsilon, ya. Ya. Nah, jadi bedanya kalau konvergen kita harus mencari L, kalau di sini kita cukup membandingkan antara dua suku saja, ya, tanpa harus mencari L yang ada di luar barisan itu. Nah, ternyata tapi dua definisi ini ekivalen ya. Jadi teorema barisan AN konvergen ke L jika barisan AN merupakan barisan Cauchy. Jadi dua hal itu ternyata sama saja. Nah, dengan adanya barisan Cauchy ini memudahkan kita untuk membuktikan suatu barisan itu konvergen tanpa harus sekali lagi mencari suku ini, ya, suku L ini. Jadi cukup hanya dengan membandingkan antar dua suku itu saja, ya, AN dengan AM. Nah, oke. Wah, maaf. Oke, ini aja. Ya, ya. Jadi dia, nah, di kelas kita sudah membuktikan bahwa yang ke kanan ya, jadi yang ke kanan yaitu kalau AN konvergen ke L, maka AN Cauchy. Ini sudah kita buktikan ya. Jadi sketsnya bukti ya kurang lebih kita taksir AN dengan AN lebih kecil dari AN min L plus L min AM ya. Tapi ini toh sama saja dengan AM min L kan. Nah, ini kurang lebih waktu itu ini kecil, maka jumlahnya juga kecil. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah yang ke kiri ya. Ke kiri adalah kalau barisannya barisan Cauchy, jadi kalau AN itu barisan Cauchy,
akan dibuktikan bahwa barisan AN itu konvergen. Nah, untuk membuktikan barisan Cauchy, maka dia konvergen. Kita punya sifat-sifat dulu, bahwa kalau barisan AN itu Cauchy, maka AN juga barisan terbatas. Apa itu barisan terbatas? Yaitu ada M positif, demikian sehingga harga AN lebih kecil M untuk semua N. Ya, ini sudah dulu kita membuktikan bahwa kalau barisannya itu konvergen, maka dia terbatas. Jadi saya kira tidak perlu. Nah, ada sifat lain lagi, yaitu setiap barisan yang terbatas akan mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, subbarisan itu apa? Jadi kalau saya punya barisan A2, A3, A4, A5, dan seterusnya, ya, maka subbarisan itu adalah sebagian suku dari sini. Jadi misalkan saya ambil suku yang genap saja, A2, A4, A6, A8, ya, terus tidak boleh mundur. Ya, jadi ini menjadi suku pertama kita, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi, tapi subbarisan itu ya boleh sembarangan ambilnya, tapi hanya dia harus bergerak terus ke kanan. Ya. Jadi A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, maka subbarisan itu bisa saja begini, langsung begini, terus ke sana. Ya. Nah, mudah diterima jika AN-nya itu konvergen, maka setiap subbarisannya konvergen. Barisannya konvergen, ya. Jadi ini saya kira mudah. Nah, sebaliknya jika setiap jika AN konvergen ke L, maka setiap subbarisannya juga konvergen ke L juga, ya. Nah, sebaliknya hati-hati. Setiap subbarisannya konvergen, barisan itu konvergen. Ini belum tentu, ya. Jadi harus ditambahin setiap subbarisan konvergen ke titik yang sama, ke titik yang ke L misalkan, maka barisannya tentu saja konvergen ke L juga. Ya, jadi harus ada tambahan konvergen ke sama. Nah, jadi nantinya Cauchy dia terbatas, setiap barisannya yang terbatas mempunyai subbarisan, dan yang ketiga itu adalah satu sifat lagi, ya. Jika AN Cauchy dan ada, cukup aja, ada satu saja, ya, ada subbarisan yang konvergen, maka barisannya itu harus konvergen.
Ya. Maka AN konvergen. Gitu. Ya. Nah, saya pikir semua ada di buku sebetulnya ya. Jadi Anda bisa membacanya di halaman cukup halaman 57 ya. Halaman 57 ada di situ ya. Jadi nanti kalau perlu kita diskusikan di kelas. Nah, soal bisa lanjut dengan nomor 13. Ya, 14 coba pikirkanlah 14, 15, ya, 16 gitu. 17 ya. Oke. Oke.